Dikutip dari kompas.com, pemerintah berencana untuk menghapus status tenaga honorer di pemerintahan pada 2023. Nantinya, pegawai pemerintah hanya akan terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pemerintah diketahui hanya akan fokus merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada 2022. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, pemerintah hanya akan fokus merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada 2022. Untuk seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2022, pemerintah fokus melakukan rekrutmen PPK dan di tahun ini 2022, formasi untuk CPNS tidak tersedia, ujar Menpan Reformasi Birokrasi Tedjahjo Kumolo dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com Rabu tanggal 19 Januari 2022. PLT Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan Reformasi Birokrasi Muhammad Abruk mengatakan, guna penyelesaian tenaga honorer pada 2022 dan 2023, maka dibuka ruang untuk honorer mengikuti seleksi CASN baik CPNS dan PPK. Tenaga honorer yang ada saat ini bisa diarahkan mengikuti seleksi CPNS maupun PPK. Masih ada waktu untuk melakukan upskilling terhadap tenaga honorer yang ada sehingga dapat mengikuti tes dengan baik, kata Abruk saat dihubungi Kompas.com Rabu tanggal 26 Januari 2022. Lebih lanjut, Abruk meminta instansi kementerian atau lembaga ataupun pemerintah daerah melakukan perhitungan analisis jabatan dan analisis beban kerja kembali secara komprehensif, sehingga nantinya akan didapatkan kebutuhan CPNS dan PPK yang objektif sehingga bisa ditetapkan jumlah formasi yang telah dibutuhkan. Dengan jumlah kebutuhan yang tepat, diharapkan terbuka ruang untuk tenaga honorer untuk mengikuti seleksi sebagai CPNS maupun PPK sesuai formasi yang akan ditetapkan, kata dia. Syarat umum mengikuti CPNS. Adapun syarat untuk mengikuti CPNS menurut Abruk sesuai dengan Permenpan Reformasi Birokrasi nomor 27 tahun 2021, mengacu aturan tersebut syarat umum untuk mengikuti CPNS yakni yang pertama, usia minimal 18 maksimal 35 tahun saat melamar. Kedua, tak pernah dipidana penjara lebih dari 2 tahun. Ketiga, tak pernah diberhentikan dengan hormat atau atas kemauan sendiri sebagai PNS, TNI, polisi dan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta. Keempat, tidak sedang berkedudukan sebagai PNS, calon PNS maupun TNI Polri. Kelima, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktos. Keenam, kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan. Ketujuh, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Persyaratan lain nantinya sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan. Tak ada lagi honorer, diberitakan sebelumnya, pemerintah mengkhawatirkan adanya rekrutmen tenaga honorer yang tak berkesudahan. Padahal, dalam pasal 8 Peraturan Perintah nomor 48/2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Instansi pemerintah juga diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang diatur melalui peraturan perintah. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan mengenai penyelesaian pekerjaan mendasar seperti yang dilakukan oleh tenaga kebersihan dan tenaga keamanan, disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya, dengan beban biaya umum bukan biaya gaji. Tedjahjo menyebut, rekrutmen honorer yang terus dilakukan mengacaukan hitungan kebutuhan formasi ASN di pemerintah. Hal lainnya yakni membuat masalah honorer tak kunjung selesai hingga saat ini. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, dan jika informasi ini sedikit bermanfaat, jangan lupa untuk di-share ke teman-teman lainnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.